Begini loh saudara-saudara. Ya inilah kita harus edukasi lah pelan-pelan ya. Gini. Di dalam diskusi Islam dan Kristen yang perlu kita bahas itu adalah isu-isu yang punya kaitannya antara dua kitab ini begitu. Ada kaitannya seperti itu. Bukan dengan urusan dengan oknum-oknum orang-orang tertentu. Bagaimana dengan warung babi yang nggak ditutup-tutup? Ya gitu penyebabnya nggak tahu karena saya juga nggak ngerti masalahnya begitu ya. Saudara-saudara, gini ya, kalau misalnya Anda ketemu dengan orang Islam, kalian pasti tahu bahwa babi itu adalah haram bagi mereka. Tapi kalau kepepet halal. Nah, kalau misalnya kamu bikin warung babi, ya, di tempat-tempat yang di situ banyak orang Islamnya, di situ nggak ada jualan babi, cuman kamu sendiri, ya pasti nanti akan seperti itu masalahnya. Ya kalau bikin warung babi ya di tempat sendiri, terpisah gitu. Gitu aja kok repot. Begitu. Karena pembelinya juga hanya orang-orang tertentu. Nggak mungkin orang muslim datang ke situ kecuali muslimnya misalnya agak nakal. Misalnya dia bikin warung bakso dikasih daging babi. Cuman harganya sekarang udah sama dengan daging sapi. Kalau zaman dulu kan, dulu saya masih ingat tuh daging babi itu separuh harganya. Separuhnya daging sapi. Jadi kalau bikin bakso separuhnya daging babi itu. Nah, lo memang betul orang Islam itu haram makan babi. Tapi kalau kepepet halal. Loh, tak percaya Anda? Nanti saya ulang-ulang lagi diskusinya. Segala yang halal haram-haram dalam keadaan kepepet jadi halal boleh. Coba saya tanya, bohong haram atau tidak? Bohong haram atau tidak? Haram kan? Tapi kalau kepepet, halal. Halal bohong. Babi haram atau tidak? Haram. Tapi kalau kepepet, halal. Itulah ajaran Islam. Kamu kok nggak percaya? No, dibilangin kok. Oke, kita kasih naik ada Miriam. Ya, silakan Miriam. Dikasih tahu yang benar, dianya nggak percaya. Salam Bang Edi. Aku Sri Bang. Miriam kok Salum? Aku ya, silakan. Sri, korbanmu yang dulu itu loh. Sekarang kan aku udah dibaptis. Kok korban? Kok kau bilang korban gimana? Coba nyalakan kamera dulu. Kamera nyalakan dulu. Silakan. Tapi aku belum mandi ya Bang Edis ya. Oh ya mandi dulu. Nanti kalau udah mandi baru sini lagi ya. Aku nggak mandi. Gimana? Kita kasih naik ada Abdul Qohar. Ya, silakan. Abdul Qohar. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Abdul Qohar. Waalaikumsalam, Bang. Kenapa, Bang? Kok suaranya mendengung? Abang sambil ngecas atau gimana? Enggak, sinyalnya apa kipas angin kali ya? Bukan suara kipas angin itu, Bang. Suara apa? Suaranya mendengung seperti listrik kontak. Apa ini kali? Sambil ngecas kali ya? Iya, biasanya karena sambil ngecas. Dicabut dulu, Bang. Nanti nyetrum. Oke. Iya. Ya, duduk dulu yang Gimana, bagus, Bang. Duduk, Bang. Duduk yang bagus, Bang. Baru pulang kerja ini, Pak. Lagi istirahat. Berpegal. Oh, ya udah istirahat dulu kalau begitu. Kalau nggak bisa duduk istirahat dulu. Oke ya.
Ya, nanti Ya, ya, istirahat ya, dulu. ya. Nanti kalau udah sembuh balik lagi. Saudara-saudara, coba ya kalau waktu mau diskusi, coba ngikutin hostnya begitu ya. Pakai baju dulu lah begitu. Duduk yang bagus, yang suasananya itu lagi memungkinkan begitu. Kalau Anda lagi pulang kerja capek, nanti Anda nggak nyambung juga. Percuma kita diskusi. Ya, oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada Saulus. Oh, Saulus. Ya, silakan Saulus. Silakan kamera dulu, Bang. Halo? Saulus? Oke, dia tidak berani ngomong, kita turunkan lagi ya. Teman-teman, begitu banyak orang yang naik, tapi mengambil satu orang yang pas untuk diajak diskusi itu sangat-sangat sulit. Ya, makanya seandainya ini tombol naik itu ada syaratnya, akan saya buat syarat-syaratnya. Tapi sayang seribu sayang, itu mengajukan permintaan naik itu begitu mudahnya. Jadinya membuat host ini bingung. Yang mana yang mau saya naikkan begitu. Karena kita bisa seharian, bisa 1 jam kita cuma naik-naikin orang tapi nggak ada yang jelas. Begitu. Coba ini aduh yang mana ya. Yang mana? Ini ada 29 orang mengajukan permintaan naik, tapi kok lihat dari tampang-tampangnya kok agak berat nih. Yang mana ya? Mana. Ini Hari Siregar lagi, aduh. Yang kemarin. Umpo Kakah. Oke, coba Umpo Kakah ini. Oh, udah turun dia. Pujangga Selatan. Nah, coba dulu Pujangga Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pujangga Selatan. Selamat malam Bang Edis, salam hormat selalu saudaraku. Ya. Bang Pujangga Selatan, abang ini Islam. Saya asli orang Islam saudaraku, tapi saya salut dengan dirimu. Kok bisa? Gimana ceritanya? Kebenaran itu ada di dalam Edis. Astaga. Oke, nanti karena ini bisa menjadi fitnah, dibilang ini adalah Oten menyamar gitu. Coba begini, enggak kita buktikan. Boleh dites. Oke, kalau Anda memang benar-benar seorang Muslim, Anda sholat. Oke, mungkin berdoa sholat, bacaan sholat, 1 ayat dalam Quran, coba. Supaya kami yakin bahwa Anda betul-betul Muslim. Mau minta surat apa? Saya paham semua. Terserah yang Anda ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Waduh, ini sah ini Muslim. Saudara-saudara, dia Muslim tapi dia mengatakan di dalam Edis TV ada kebenaran. Ya, ini berat ini saudara-saudara. betul. Kok bisa? Silakan. Karena saya orang cerdas saudaraku, bukan orang bodoh. Terus? Dan di dalam Islam mengatakan begini. Dengan karma tidak percaya. Kalau di Kristiani kan ada. Saya lebih percaya dengan karma. Ini satu ya. Kedua, kata Bang Edis tadi, babi haram, tapi kalau kepepet nggak haram. Memang benar itu, memang benar. Nah,
Segala yang kepepet-pepet boleh. Namanya kefefet, saudara. Contoh ya. RK punya istri, betul? Iya, betul. Nah, kemudian dia katanya penginjilan lapangan, betul? Nah, lalu ketika penginjilan lapangan kok ada perempuan cantik, betul? Nah, karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya mereka ke Ome 221. Ya bilang saja, ya karena kepepet. Kalau kepepet kan halal. Nah, ini yang susah. Ini. Sebetulnya kalau orang Islam yang benar kan begini Bang Edis. Yang namanya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kita harus mengimani adanya Yesus, itu harus mengimani adanya Injil, harus mengimani. Harus percaya gitu. Kalau nggak percaya berarti kita murtad, bukan orang Islam, kan begitu. Jadi kalau ada orang-orang di luaran sana yang menjelek-jelekan agama lain, berarti dia belum bisa dikategorikan orang beragama. Oke. Nah, kalau buat ya silakan. Kalau buat saya saya, naik juga satu muslim kalau ya. buat saya sebagai orang Islam yang rahmatan lil alamin, yang namanya rahmatan lil alamin ini kan harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Apapun itu agama orang, harus kita istilahnya harus mau dong menerima. Orang dia kepercayaannya ini orang Kristiani, ya kita harus percaya. Selamat malam. Tapi begini Pak Bujangga Selatan, bagaimana Anda Islam tapi di detik yang sama Anda tidak meninggalkannya? Nah, contoh. Tadi Anda mengatakan begini. Islam itu rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi semesta alam. Nah, harus menghargai begini dan begitu. Nah, tapi di dalam hadis isinya bertentangan dengan apa yang Anda ucapkan. Contoh. Jikalau kamu bertemu Wahyudi maupun bertemu Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Kemudian tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh semua Wahyudi. Coba. Ini gimana? Dengan kata-kata seperti itu saya juga kurang sependapat. Yang namanya manusia kok saling membunuh kan ini kan nggak boleh. Nah, maka itu ada dalam hadis. Makanya kemarin saya bilang, Bang, bagaimana hadis-hadis ini supaya ditinjau ulang. Karena apa? Karena hadis-hadis seperti ini membawa kebencian kepada kaum tertentu sampai selama-lamanya. Oke, kita sapa dulu nih. Alif Abdurrahman, biar ini. Oke, Ya, Alif Abdurrahman, malam. gimana kabarmu, Bro? Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kabarnya Bang Edis? Kabar baik. Saya mau Gimana, masih bertanya Islam? nih, Bang. Masih Islam saja? Ya haruslah Islam Bang. Islam yang benar agamanya. Astagfirullah. Baik. Oke. Tadi ini Bujangga Selatan, dia datang kemari, dia mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahkan dia katakan di channel Edis TV ini semua mengungkapkan kebenaran gitu. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Alif Abdurrahman. Nah, kalau saya ya Bang, kalau saya memang ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar kalau menurut saya Bang. Karena Bang Edis ini biasanya mempelintir gitu dengan nafsunya sehingga Oke, kita tes. Betul agama Islam itu rahmat bagi semesta alam? Ya betul, itu ada ayatnya. Oke, seperti yang Pak Bujangga Selatan juga bilang, rahmat bagi semesta alam. Tetapi kenapa ajarannya kok membawa malapetaka kepada kaum-kaum yang lain? Contoh. Anda mau kontradiksikan ini. Iya, makanya ini kita pertanyakan. Contoh, jika kamu berjumpa dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, apa yang harus dilakukan? Ya, jangan beri salam, persempitlah. Itu ada hadisnya seperti Persempitlah itu. apanya? Tapi Anda tidak. Jangan kemana-mana dulu, jangan kau lari. Apanya yang dipersempit? Nah, di sini mulai munafik dia, mulai
sampai menjadi seorang munafik. Apanya yang dipersempit? Persempitlah jalan mereka. Iya, jalan mereka dipersempit. Artinya apa? Hidup seorang Wahyudi maupun Nasrani kalau ketemu dengan orang Muslim di jalan, disusahkan hidupnya. Apakah itu yang disebut? Apakah itu yang disebut rahmatan lil alamin? Jangan ada remeh. Pada saat apa dipersempit jalan orang yang pada saat ketemu, gimana sih? Pada saat bertemu. Kondisi perang. Itu ngarang, itu tambahanmu. Kita ngobrol kayak seperti ini. Itu tambahanmu, ngarang-ngarangmu saja. Aslinya itu hadis tidak ada hubungannya dengan perang atau tidak. Itu hadis berbicara secara umum. Kalau kamu berjumpa, jangan kamu beri salam, bahkan pepet mereka di jalan yang sempit. Terus ada lagi perkataan begini, janganlah makananmu dimakan oleh mereka kecuali orang-orang bertakwa. Bagaimana itu menjadi rahmatnya di mana? Mungkin begini Bang Adis, saya menggarisbawahi. Silakan. Karena orang-orang Islam sekarang ini hanya Islam katanya, dia tidak memahami betul tentang Islam itu. Dari kata-kata dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti kita segala makhluk apa yang diciptakan oleh Allah ini wajib kita menghormati dan menyayangi apapun harusnya, itu agama. Itu buat saya. Harusnya seperti itu kan? Itu buat saya tapi. Iya, pengasih penyayang, pengasih penyayang. Tetapi Muslim kalau naik ngamuk, marah, nggak ada kasih sayang. Ngamuk, marah. Coba Alif Abdurrahman, gimana kau jelaskan itu? Makanya kan saya bilang begini, apa yang saya utarakan terus dan terus di sini. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Al-Quran datang tidak menyalahkan Injil, tidak menyalahkan Taurat. Yang menyalahkan Injil dan menyalahkan Taurat itu kaum ulama. Dan kalian korban daripada ulama-ulama itu. Al-Quran datang untuk membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Artinya Al-Quran dan Taurat harus sejalan. Al-Quran dan Injil harus sejalan. Itu. Tetapi kalian percaya, yang kalian percaya bukan Taurat dan Injil, yang kalian percaya itu buku-buku hadis itu. Yang isinya apa? Yang isinya adalah banyak kebencian kepada Wahyudi dan Nasrani. Itulah yang kalian percaya. Makanya sampai sekarang kalau ketemu Wahyudi tapir, ketemu Nasrani tapir. Gimana? Silakan. Kan tadi kan Anda menyebutkan secara umum yang mempersempit jalan orang Wahyudi dan Nasrani. Padahal realitanya kan sekarang nggak seperti itu. Karena kalian sadar bahwa hadis itu kalau diterapkan akan membawa disintegrasi. Tidak. Ini saya cari ya Bang. Yang konteks hadis persempitlah jalan Yahudi dan Nasrani. Nah, hadis tentang larangan memulai salam dan mempersempit jalan bagi Yahudi dan Nasrani yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2167 dari sahabat Abu Hurairah. Secara historis dan kontekstual, para ulama menjelaskan bahwa aturan ini berkaitan dengan situasi ketegangan politik atau saat kaum muslim berada dalam kondisi konfrontasi menghadapi musuh, bukan sebagai pedoman interaksi itu sosial bukan hadis, itu bukan hadis, itu adalah karangan para ulama. Yang kau baca itu bukan hadis, itu karangan ulama. Astaga. Kamu harus bisa membedakan. Gini, dengarkan. Alif, pada saat perang. Kamu itu harus bisa membedakan mana hadis, mana omongan para ulama tentang hadis.
Kalau hadisnya nggak ada bunyinya begitu. Hadisnya hanya berbunyi, jika kamu bertemu Wahyudi, Nasrani di jalan, jangan beri salam mereka. Persempit jalan mereka. Nggak ada di situ. Lah, dalam situasi perang. Dalam suatu situasi perang kok beri salam. Emang benar kan itu. Itu buktinya apa? Alif, buktinya apa? Sekarang ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Apa yang dikeluarkan? Fatwa yang dikeluarkan oleh mereka. Haram mengucapkan salam lintas agama. Ya karena itu. Apakah lagi situasi perang? Kan tidak. Gimana kamu itu? Gimana? Udahlah, jangan munafik. Sekarang gini saja, berani atau tidak kalian melakukan gebrakan? Apa gebrakannya? Gebrakan untuk melawan semua ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena disitulah petunjuk dan cahaya itu. Di situ. Begini Bang Edis. Karena mereka-mereka ini yang bisa memutar-mutarkan, yang bisa menjadi pemecah belah umat ini rata-rata hanya orang-orang munafik yang bisa ngarang-ngarang dengan hadis-hadis palsu. Contohnya, saya yang bikin sependapat dengan Bang Edis, kita harus digarisbawahi surat Ali Imran. Di sini surat Ali Imran ini berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Lah ini semua kan ciptaan Tuhan sama, Tuhan satu. Lah kenapa yang membeda-bedakan? Yang membeda-bedakan ini kan pola pikir manusianya. Jadi kita tidak bisa harus orang Kristiani harus mengikuti kata orang Islam, ya tetap dia mempunyai keyakinan beda-beda, nggak bisa. Nggak bisa. Ini kalau menurut saya. Jadi ayolah kita saling menghormati. Yang namanya Islam nih, kalau kita Islam rahmatan lil alamin, kita harus saling menghargai. Itu kalau buat saya loh, tapi ya. Tapi lain lagi buat orang-orang di luaran sana saya tidak tahu. Begitu Bang Edis. Ya, silakan tanggapannya Alif sebelum kita ke penonton-penonton yang lain yang pengen naik juga. Silakan. Ya, saya sepakat juga bahwa diskusi lintas agama ini bukan untuk memecah belah sebenarnya, tapi untuk saling mengenal lah. Gitu intinya. Oke, saya boleh tanya Bang Edis. Tapi kenapa di antara sesama Islam kadang-kadang sering otot-ototan kalau katanya yang ini bacaannya kurang begini, bacaannya kurang begini. Lah itu semua kan belum tentu diterima biarpun benar bacaannya. Yang katanya gunanya kurang lah, ikhfa'nya kurang lah. Yang bilang berbicara seperti itu kadang-kadang baca Al-Quran saja nggak bisa kadang-kadang. Nah ini kan ya. Kalau itu baiklah, kalau itu nanti kalian bisa diskusikan dalam internal Islam. Tapi yang saya sampaikan begini, saya waktu baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas tanpa tipu-tipu para ulama, tanpa pelintiran para ulama, apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah bahwa kitab tersebut menyuruh orang-orang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Betul. Menyuruh apa? Menyuruh bertanya sama orang-orang yang membaca kitab itu. Betul. Bukan memusuhi. Betul. Tetapi karena sekarang, karena umat takut, karena Ustadz takut bahwa nanti umat bertanya kepada kitab-kitab sebelumnya, karena nanti umat disuruh menghargai ahli kitab, nanti ulama jadi tidak punya pekerjaan. Betul. Makanya ulama-ulama melakukan monopoli seperti itu. Jangan tanya ahli kitab. Tanya kami saja. Nanti kalau tanya kami harus mondok pesantren, belajar nahu sorob balagoh, bayar fulus. Itu yang terjadi sekarang kepada umat. Gimana? Coba kalau baca Qur'annya langsung, disuruh beriman.
berimanlah kepada Injil, kepada Taurat. Di dalamnya petunjuk dan juga cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Itu isi Quran itu. Memang benar Bang Edis. Orang Islam memang harus beriman. Iya. Injil harus beriman. Oke, semoga orang-orang Muslim mendengarkan itu dan tidak mengeraskan hatinya. Oke, kita beri kesempatan kepada mereka ya. Oke, Terima kasih, Bang. Terima kasih. Kita kasih kesempatan dulu ya, yang lain dulu. Aduh, Anda ini langsung lari Anda ini. Bukan lari, kita beri kesempatan dulu kepada yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada ya. Ada satu lagu ini buat kalian. Kita nyanyi dulu ya. Nah, cuman gak ada musiknya. Aduh, mau nyanyi takut suara jelek nih. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama nonton Edis di TikTok. Yang kedua mengajak para tetangga untuk sama-sama nonton Edis TV. Yang ketiga tap-tap layar dan bagikan. Yang keempat jangan suka marah-marah. Yang kelima tausiahnya terimalah. Oh jadi yang keenam nanti ada. Ya begitu ya saudara-saudara ya. Jadi bagi saudara, ini saya kasih kesempatan nih bagi saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang mungkin ketika kalian nonton begini ngerasa ini orang kayaknya harus saya luruskan. Ini orang karena dia mengajarkan kesesatan maka harus saya patahkan argumennya. Saya persilahkan kalian untuk naik. Ya. Seperti judulnya di sini saya tulis ya. Cahaya Injil dan Taurat oleh Al-Ustadz Edis TV Al-Kristeni. Kalau saya bilang cahaya Injil dan Taurat, kalian tidak boleh fanas. Karena apa? Karena yang mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya dan juga petunjuk, itu Al-Quran sendiri. Ya. Jadi kalian jangan marah, saudara-saudara, oke? Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Tianto Dewantoro. Ya, silakan. Yanto Dewantoro. Kafir. Assalamualaikum, selamat malam. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Kafir. Makan kau kafir. Inikah jawaban dari seorang muslim hanya kafir, tapir. Jawabannya apa? Halal. Apa jawabannya? Halal, dis. Halal. Halal darahmu, dis. Itulah yang dilihat oleh para pemirsa. Ketika ada argumen-argumen yang isinya benar, yang muatannya benar, cara membantahnya apa? Tapir kamu tapir kafir. Jawaban tidak ada. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Medi Franstono. Aduh, ini lagi nih. Mulai lagi nih saudara-saudara. Ya silakan, nyalakan kamera Franstono.
Frans Tono, kenapa kamu udah berkali-kali naik tetapi kamu melakukan hal yang sama? Apakah kamu berada di dalam situasi kuldesak begitu? Setelah kamu masuk sini kamu lupa yang tadi itu jalan yang tadi. Kamu balik lagi, balik. Kalau naik kemari sudah dibilang, coba kamu pakai baju dan jangan gelap-gelapan. Ini kamu ulang dan kamu ulang terus. Aduh. Ya, pakai baju dulu sana. Heran mereka ini loh. Masa ngulangin hal yang sama berulang-ulang dan berulang-ulang? Aduh, gimana ini saudara-saudara ini? Berat sekali ini. Herman saya. Sudah dikasih tahu, Tono, besok kalau naik pakai baju ya Tono. Kemudian setelah pakai baju lampunya juga yang terang. Diulang lagi dan diulang lagi. Saudara-saudara, sungguh berat sekali ini. Aduh. Kita kasih naik yang berikutnya ada Bang Avoy. Ya, coba silakan Bang Avoy. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Avoy. Apakah Anda seorang muslim? Silakan. Halo Avoy. Jangan mogok bicara gitu Avoy. Jangan ngambek. Halo. Oke, nampaknya dia sudah ngambek saudara-saudara ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Nah ini dia datang lagi nih. Medi Frans Tono. Semoga dia udah pakai baju dan lampunya udah hidup. Masa dari tahun lalu, dari bulan lalu kerjanya mati lampu aja terus rumahnya. Lampumu mana? Kenapa kamu suka gelap-gelapan? Ini kan terang. Nah, udah. Kalau terang itu ada lampunya kelihatan. Ini kan. Inilah saudara-saudara ini. Ya sudahlah, silakanlah. Nah, daripada kita nyuruh dia ini nanti susah. Ya, apa yang mau Anda tanggapi, Frans Tono? Silakan. Kali ini saya jujur. Edis ada benarnya. Kok ada benarnya? Memang benar. Kok ada benarnya? Ada benarnya. Memang benar. Kok ada benarnya sih? Astaga. Coba dengarkan Frans Tono. Kok kamu masih raja ragu-ragu? Kenapa sih orang itu karena bencinya dengan saya tidak berlaku adil? Padahal ada ayatnya. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Betul? Nah, karena kamu benci dengan Edis TV, walaupun Edis TV ngomong yang benar, kau bilang, Edis TV. Jangan begitu. Tidak peduli kamu benci atau bagaimanapun, selagi yang dibilang benar, ya kamu katakan benar. Jangan kamu bilang ada benarnya. Kali ini ada. Ada benarnya dengan benar itu susah. Beda itu. Kalau ada benarnya berarti seolah-olah ada salahnya. Coba nih, saya tes dulu. Gini, dengarkan. Yang ngomong bahwa di dalam Injil dan di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, itu Al-Quran sendiri. Betul atau tidak? Ngomong, jangan pakai jangan pakai begini. Betul atau tidak? Betul. Terus umat muslim sekarang tidak ada yang percaya kepada Injil, tidak ada yang percaya kepada Taurat, hanya orang-orang tertentu saja.
Karena apa? Karena kata ulama sudah bilang Injil dan Taurat sudah dirubah-rubah. Jangan membaca Injil dan Taurat. Sebentar dulu, tenang. Jangan bertanya kepada pembaca Injil dan Taurat. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Tanya kami Ustadz. Tanya ulama-ulama mondok. Itu yang terjadi di lapangan. Loh. Coba bantah. Bantah saya. Silakan. Tapi di Al-Quran juga bilang ada yang dirubah-rubah di. Tunjukkan satu ayatnya, silakan. Dan Tunjukkan satu ayatnya. saya cuma punya HP satu nih, Des. Kau kebiasaan kalau naik ke sini cuma memfitnah saja. Nanti saya tunjukin Aduh. ayatnya. Nanti Ya sudah, naik. kamu persiapkan saja Tono. Kalau mau naik, siapkan dulu bahan-bahannya. Supaya apa? Oke. Supaya kalau ngomong tidak memfitnah. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Ya sudah, nanti naik lagi kalau begitu. Orang kerjanya memfitnah saja. Banyak orang-orang ke sini itu dia hanya membawa argumen katanya ustadz, katanya ulama. Yang kamu dengar Abdul Somad. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Kalau kalian betul-betul memeriksa omongan ustadz-ustadz tersebut, nggak ada yang benar. Itu kan argumen-argumen para ulama yang kamu utarakan itu tadi. Injil dan Taurat sudah dirubah-rubah. Kata siapa? Kata ulama. Bukan kata Al-Quran. Coba kamu suruh nunjukin apa namanya ayatnya di dalam Quran. Ya nggak bakal ketemu sampai hari kiamat. Ya. Nivia. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda dulu. Silakan. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Tunggu dulu, Bang. Ya, silakan. Ya apa sih? Mana? Ya saya tunggu saya. Jangan lemah-lemah, Bang. Nunjuk merahnya. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Ini tadi ini ya. Apa itu, Bang? Katanya itu ya, Bang ya. Kalau di Islam itu, kalau perempuan itu, Bang, kalau di dunia tidak dipoligami, di akhirat akan dipoligami katanya. Kata Ustadz. Betul, kata Ustadz. Ada ceramahnya, Pak. Ada. Oh. Apakah yang tadi itu istri, Bang? Ya, istri. Saya Bilang sama dia mau masuk surga. Mau abang tunjukkan jalan ke surga yang paling mudah. Nanti dia nanya apa itu? Izinkan abang kawin lagi. Gitu. Gitu loh, gimana dikasih tahu yang benar kok. Gimana? Dia senyum-senyum dia. Gimana ya? Kalau kali ini yang diomongin di TV harus didukung ini karena benar dan menguntungkan. Loh, gimana? Ya, sudah, mau tanya itu saja apa betul apa enggaknya itu. Betul itu, Bang. Karena apa? Karena nanti menurut kitab-kitab, apalagi kitab yang diucapkan oleh itu namanya Tamasya ke Surga oleh Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah, ya, dikatakan di situ bahwa laki-laki nanti diberikan 72 bidadari.
tambah istri ya berarti lengkap di poligam. Bahkan kesibukan nanti para laki-laki tiada lain tiada bukan hanyalah yaitu tuh tahu kan kesibukannya memecah perawannya itu istri-istri perawan terus. Pokoknya habis malam pertama dapatkan perawan istri perawan lagi. Balik terus habis ini perawan. Habis itu perawan. Pokoknya perawan selama-lamanya. Nah, iya gitu. Saya kasihan itu sama kaum perempuan itu ya. Bagaimana? Saya kasihan sama kaum perempuan itu nggak dipoligami di dunia, di akhirat nanti katanya bang. Ya jangan kasihan bang, kalau kasihan ya jangan Islam. Karena itu ajaran Anda gimana? Ajaran Anda, kalau Anda Islam tapi tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Makanya bang, supaya Islam itu berada pada jalurnya harus bersesuaian dengan Injil dan Taurat. Karena nggak boleh Islam bikin agama sendiri. Islam itu harus meneruskan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Ketika menyimpang dari ajaran nabi-nabi terdahulu, maka Islam sudah menjadi agama karangan orang-orang. Gitu. Itu yang betul, saudara. Betul. Iya. Kalau tidak bersesuaian dengan ajaran nabi-nabi terdahulu, ya jangan diterima. Begitu. Oke? Ini itu? Oke, baik. Saya turunkan ya. Selamat malam. Saudara-saudara silahkan ya. Bagi yang mau membantah, silahkan. Bantah ya. Argumen-argumen saya. Dipersilahkan ini. Waktu dan tempat saya berikan kesempatan yang selebar-lebarnya dan yang seluas-luasnya. Ini ada 7.000 orang ya. Menantikan adanya seorang muslim naik dan mematahkan argumen-argumen tersebut. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Ini lagi nih Haris Siregar lagi nih. Dia terus rasa-rasanya dia belum puas ini saudara. Ya sudah, silakan. Apa-apalah kita beri kesempatan. Silakan Haris Siregar. Halo? Ya, silakan Bang. Kamera nyala. Oke, silakan. Kalau yang cerdas nggak berani dinaikkan. Nanti udah kalah debat diturunkan. Yang bodoh-bodoh dikasih naik. Oh, berarti Anda mau bilang yang tadi itu bodoh-bodoh? Iyalah. Bodoh-bodoh lah itu. Masa gitu argumen seorang muslim? Loh. Ya sudah, coba. Siapa yang bilang di dalam Injil dan Taurat terdapat petunjuk dan cahaya? Tapi janji jangan diturunkan ya nanti ya. Kalau nggak jawab pertanyaan ya diturunkan, ngapain? Ya. Sekali lagi saya ulang. Janji dulu jangan diturunkan. Saya janji tidak akan menurunkan Anda kalau Anda tidak langsung ke poinnya itu. Kalau Anda langsung ke poinnya tidak saya turunkan. Tapi kalau Anda muter-muter ke sana kemari ngapain? Capek. Oke? Iya, makanya di sini kan kita adu argumen, adu logika. Siapa yang bilang di dalam Injil dan Taurat terdapat petunjuk dan cahaya? Nah, kalau langsung macet kan? Gini Bang Edis ya. Oke, saya jawab ya. Silakan. Diturunkan gitu. Inilah makanya saya bilang yang ditanya apa, yang dijawab apa. Bang Edis yang ngelek. Kok ngelek? Kamu yang ngelek gimana sih? Aku nggak ngelek. Ya udah coba. Siapa yang ngomong kalau di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya? Yang ngomong itu petunjuk dan cahaya itu dalam Taurat, Al-Quran memang betul. Kita mengimani Taurat dan Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu Taurat dan Injil itu untuk kaumnya. Mana ayatnya? Itu. Untuk orang-orang yang bertakwa kok, untuk kaumnya. Memang inilah orang-orang yang suka berubah-ubah.
Kok untuk baik ya? Saya tunjukkan. Untuk makanya- kaumnya, untuk orang-orang yang bertakwa kok untuk kaumnya. Aduh. Nih, saya tunjukin ayatnya. Kami Astaga. beriman kepada Taurat dan Injil. Imannya itu kami beriman bahwasanya kitab itu untuk umatnya Musa dan umatnya Isa pada zaman itu. Itu yang kami imani. Bukan Saya kami tunjukkan. beriman kepada isi Waduh, kitabnya itu. Aduh, sebentar ya. Aduh, sebentar. Ini kok kamu bilang untuk orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 46 ya. Saya tunjukkan. Saya balikan dulu kamera saya. Buka. Iya, biar gua ajari kau dulu kayak mana Benar Anda ini memahami luar Quran. biasa Anda ini. Oke. Buka dulu, buka. Iya. Pahamkan Awas, kau tentang Quran. Nanti Anda Buka. suku ini ya. Iya. Kita beri nanti dia. Buka. Oke. Al-Maidah ayat 46 betul. Buka. Oke. Artinya apa? Kita baca artinya. Di dalamnya nih ya, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Dari atas lah, dari atas, dari Oke, atas lah. baik, Ayatnya kita dari baca. dan kami Oke, nggak apa-apa, iringkan. kita turutin. Makanya pahami Quran itu. Baca dan iringkan jejak mereka. Halo? Belum apa-apa, udah dituruni. Halo? Sebentar. Udah down, belum apa-apa. Sebentar. Aduh, oke, baca. Sabar. Saya ada sesuatu yang perlu Ustaz saya kerjakan. Tenang, sabar dulu. Lebih cocok Ustaz Ez ini kawan Mama Gufron, pelawak. Oke, saya bacakan ya. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Iya. Benar. Iya. Kok kau bilang untuk orang-orang bertakwa? Oke, orang muslim bertakwa atau tidak? Sebentar, orang muslim bertakwa atau tidak? Tenang dulu. Orang muslim tenang dulu. Kau jangan ngomong terus. Nggak berani dilawan logika, nggak berani. Pertanyaan saya, orang setiap orang yang bertakwa ini berarti merujuk kepada siapapun tidak? Ya, kepada Islam, terutama kepada orang yang beriman lah. Nggak akan dia dapat takwa kalau dia tak beriman. Tadi kok kau bilang kepada hanya umat-umat terdahulu. Hukum yang ada dalam Taurat dan Injil itu untuk umatnya yang membawa risalah. Kalau Taurat lari ke sana kemari. Yang ditanya sama kau Hari Siregar, petunjuk dan cahaya yang ada di dalam Taurat dan Injil ini untuk siapa? Iya. Kalau kami beriman kepada untuk itu, siapa? Kami jadi orang yang untuk siapa? Pengajar untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, betul. Itu. Jadi untuk orang-orang jadi masalahnya di mana? Nah, sekarang masalahnya di mana? Kenapa kamu tidak menjadikan petunjuk serta pengajaran dari Taurat dan Injil? Kenapa? Iya, kami jadikan itu petunjuk. Iya. Kami jadikan itu petunjuk sejarah. Hukumnya tidak untuk sekarang kami. Saya tanya sama kamu, di dalam rumahmu ada tidak di dalam rumahmu Taurat dan Injil? Taurat dan Injil. Untuk apa dalam rumah kita orang kita nggak pakai hukum itu lagi? Kau tidur di mana? Untuk apa kau bilang? Sudah dibilang untuk pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Astaga. Mengapa ini kaum begitu bebal setengah mati? Astaga. Sudah dibilang
Sudah dibilang berkali-kali, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, nonton TikTok Edis TV. Kamu malah tidak mau diobatin hati. Astaga. Udah dikasih tahu yang benar malah ngeyel. Heran, sungguh heran saya. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Kita kasih naik ada 42 orang nih ya. Nalendra, coba Nalendra. Halo Nalendra. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak, nyalakan kamera Anda dulu. Gelap di sini, Bang. Gelap di sini, Bang. Gelap di sini. Tunggu hidup dulu lampunya ya. Kalau lampunya udah hidup baru nanti anu lagi. Kalau gelap-gelapan jangan naik. Kita kasih naik yang berikutnya ada Bang Jack. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Jack. Silakan Bang Jack, nyalakan kamera Anda. Malam, Bang. Silakan. Ya. Malam Bang, tapi lari. Astaga. Oke, kita lanjutkan lagi ya saudara-saudara ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Kaguya. Ya, silakan Kaguya. Halo Kaguya. Halo Bang. Ya, selamat malam Kaguya. Muslim Bang? Kristen Bang. Oh Kristen. Ya, ada apa Bang? Ini Bang mau menanyakan hal yang sedang branding tuh Bang. Apa itu Bang? Yang followers yang dari Jawa Timur tuh ya, jualan kambing itu gimana menurut Abang Edis? Maksudnya? Yang pengembala kambing itu Bang, siapa sih namanya tuh? Oh, udah saya bahas itu. Kenapa nggak ada yang salah Bang? Apanya yang salah? Ada yang salah ya? Nggak etis sih. Nggak etis. Inilah akibat Anda jarang nonton Edis TV Bang. Oh nggak etis gimana? Kenapa? Kok nggak etis? Sebentar, Anda ke gereja apa? Tiberias. Tiberias. Terus? Enggak. Oke, saya tanya dulu sama Anda. Sebentar.
Ini kita pengajaran internal dulu ya, teman-teman ya. Saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Makanya sering-sering nonton Edis TV. Kalau jarang nonton Edis TV itu beragama tapi tolol, Bang. Betul. Kalau jarang nonton Edis TV nanti beragama tetapi tulul. Ya, sebentar. Saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah foto. Ya, saya tanya dulu kepada Anda, saudara-saudara ini. Oke, sebentar. Siapa ini, Bang? Yesus. Nah, makanya saya bilang, ini akibat dari apa, saudara? Akibat dari jarang-jarang nonton Edis. Siapa ini? Tuhan Yesus. Ah, ini makanya saya bilang, saudara-saudara. Berapa lama, Bang, nonton Edis TV? Ya jalan 1 tahun, Bang, tapi jarang-jarang. Nah, makanya kalau nonton Edis TV jarang-jarang, akhirnya jadi seperti ini. Aduh, Bang. Nih, namanya siapa itu? Penggembala kambing asal itu. Sebentar. Bentar. Aduh, mana sih fotonya itu ya? Sebentar. Namanya adalah Faik Muhammad Al-Katiri. Sebentar. Faik Muhammad Al-Katiri. Sebentar, saya kasih tunjuk ya. Nah, ini dia orangnya. Kelihatan? Iya, betul. Ah, sebentar. Saya post dulu ya, Bang ya. Mana ngepostnya ini? Op. Nah. Saya hilangin dulu efek kumisnya biar dia nggak double kumisnya dia. Bang, makanya saya bilang, Bang, nonton Edis TV kalau cuma scroll saja akhirnya jadi botol seperti bom-bom botolnya dan seperti Rudi. Mana sih hilangin efeknya ini? Nah, ini. Makanya saya bertanya, Bang. Iya, makanya ini saya jelaskan, Bang. Astaga. Ini yang Anda tanya, betul? Terus Anda bilang nggak etis, betul? Menurut Abang. Nggak etisnya di mana? Pendapat Abang seperti apa? Ya nggak apa-apa. Yang nggak etis itu adalah orang yang mengira bahwa ini Yesus. Gimana? Makanya saya bilang berkali-kali, Bang. Banyak orang beragama tapi tololnya tidak ketolongan. Kenapa? Karena ada orang bukan Yesus dibilang Yesus. Contoh, tadi saya kasih gambar. Itu siapa? Itu artis yang sedang memerankan film The Passion of the Christ. Namanya siapa? Namanya Jim Caviezel, orang Australia. Kau bilang itu Yesus. Terus kau ketemu orang penggembala kambing begini, kau bilang Yesus juga. Makanya kemarin saya bilang, Bang, orang ini jangan sampai fotonya dibawa ke gerejanya RK. Kenapa? Nanti disembah. Jangan sampai foto orang ini mampir ke gerejanya Agatal. Kenapa? Nanti disembah. Makanya sering-sering nonton Edis TV. Kalau saya ngulang lagi nanti capek. Betul? Betul. Tapi iya. Kenapa kalau kita singgung-singgung dikit kenapa marah, Bang ya? Itu lain. Kalau Anda ini nggak ada ini nyinggung-nyinggung, Bang. Ini tidak menyinggung-nyinggung. Ini adalah seorang penggembala kambing orang Islam. Nggak ada dia nyinggung-nyinggung, Bang. Yang justru yang tersinggung itu adalah kaumnya RK. Karena apa? Karena dibilang itu Yesus. Tuh. Nah, begitu ya. Sudah paham? Jangan sudah-sudah aja padahal belum. Coba saya ulang lagi nih. Aduh, berat sekali nih ya. Memang kalau jarang-jarang nonton Edis TV nih jadi kayak gini. Kita harus ngulang lagi. Saya ulang lagi, Bang ya. Nih. Saya kasih tunjuk sama Anda. Kita harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Bentar ya. Sabar, Bang ya.
Saya kasih tunjuk dulu sama Anda. Bang, saya tanya Anda. Ini berbagai macam-macam gini. Saya tanya sama Anda, ini Yesus bukan ini? Bukan. Terus kenapa Anda kok milih yang tadi? Yang mana? Yang mana? Coba. Kalau yang ini Yesus? Ya. Oke. Yang ini Yesus? Ya. Nah, ini makanya banyakin nonton Edis TV Bang ya. Banyakin nonton Edis TV, banyakin ya. Ya, oke. Nanti kita kehabisan waktu. Makanya saudara-saudara ya, channel Edis TV ini itu adalah channel yang sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang diimani orang kebanyakan. Waduh, kok kumis saya sudah hilang, saudara-saudara. Sebentar. Aduh, ini dia. Aduh, nggak ngomong tadi kumisnya hilang, saudara. Begini loh, saya sudah bilang berkali-kali. Tapi nanti kalau kita ulangin, kita capek nggak teman-teman? Perlu diulangin lagi atau gimana menurut teman-teman? Capek. Iya capek. Udah kita utarakan itu kemarin. Nah, makanya teman-teman saya bilang apa? Saya bilang begini, kalau teman-teman itu nonton Edis TV ya, makanya bagikan itu video-video yang pendek-pendek itu, bagikan kemudian upload supaya apa? Supaya orang-orang seperti tadi itu nonton. Karena apa? Orang-orang seperti tadi itu nontonnya cuman scroll saja. Makanya tidak pernah tahu isinya. Nah, makanya teman-teman itu harus ambil bagian dong ya. Untuk video-video yang menurut Anda itu bagus, pengajaran, di-upload ulang. Karena apa? Karena kalau saya ngulang-ulang terus nanti capek. Gitu ya. Oke, saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada Nurwanto. Mana dari Nurwanto? Ya, Nurwanto. Selamat malam, Saudara Nurwanto. Selamat malam, Bang Edis. Ya, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke. Ya, bagaimana Nabi yang suka nyontek? Nah. Silakan. Ya kan? Belajar kah, Bang Edis, kalau nyontek? Belajar kah? Apakah Anda tahu bahwa Nabi suka nyontek? Maksudnya nyontek gimana Bang Edis? Iya, niru, ngikut-ngikut begitu loh. Ada ahli kitab gini, dia ngikut. Ada orang Wahyudi tidak makan babi, dia ngikut. Gitu loh, contohnya suka-suka niru-niru begitu. Masa begitu niru Bang Edis? Memang begitu niru kah? Lah, ya niru gimana? Gimana sih? Oke, saya kasih tunjuk aja hadisnya ya. Biar kita tidak fitnah. Oke, baik. Saya balikan dulu kamera saya. Oke, silakan dibaca. Sebentar. Silakan dibaca. Kenapa Bang Edis? Baca kah? Iya, masa dipelototin ya dibaca. Silakan. Dari siapa? Kecil betul tulisannya.
Saya aja kelihatan walaupun saya pakai kacamata kok. Dari Ibnu Abbas. Ya ngapain kalau nggak diartikan? Biasa. Kalau nggak diartikan cuman orang Arab doang yang nggak tahu gimana. Coba ayo silakan. Biasa Dari meniru Ibnu. orang-orang dari kitab. Oke, dari Ibnu Biasa Abbas meniru betul. orang dari kitab. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Betul? Jangan shock. Biasa. Tenangkan diri dulu, tenangkan diri. Ayo. Bahwasanya Nabi biasa meniru, betul. Betul. Ketutupan itu ketutupan gift itu Pak Anoba. Baiklah, saya akan ini kan lah dari sini. Aduh, berat ini saudara-saudara ya. Oke, saya akan tunjukkan ya. Saya ketik dulu di sini di Google supaya nanti tidak dibilang fitnah ya. Baik. Boleh. Dari Ibnu Abbas bisa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Nah, itu kelihatan. Iya, pelan-pelan ini Bang Edis sambil ngeliatin akan ketutupan itu orang. Baik. Saya akan bacakan, kita akan tunjukkan ya. Oke, kita akan rambut mereka terlihat sementara. Itu udah sampai situ aja Bang Edis kata-katanya, nggak ke bawah nggak ada. Iya, nanti saya bacakan dulu, sabar. Saya tunjukkan dulu nih, balik kamera. Oke, kelihatan ya Bang ya? Kelihatan? Iya ada. Oke. Iya. Oke. Apakah saya yang mengarang-arang hadis ini? Ya, Saya atau bukan? Ini Sahih Bukhari, nomornya Sahih Bukhari, sebentar. Sahih Bukhari nomor, aduh ini gimana cara ngilangin ini nih? 59117. Nah, apa dikatakan di sini? Dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Nah, berarti kalau tidak ada perintah dari Allah, maka Nabi meniru orang-orang dari kitab, betul? Betul tidak? Iya. Nanti saya berarti betul tidak Nabi suka niru? Betul tidak Nabi suka niru-niru? Bisa meniru orang yang tidak berintah. Iya, nanti saya akan buka Nabi memang suka meniru-niru. Betul. Pasti ada tanggapannya lagi tuh, Bang Edis. Anggapannya bagaimana lagi? Nanti pasti ada jawabannya dari hadis itu. Nanti saya akan buka lagi di hadis Sahih Bukhari 591 itu. Nanti ada jawabannya pasti di situ. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Nabi suka meniru? Ya kalau meniru yang baik nggak apa-apa sih Bang Edis. Oke, baik. Sekarang Muhammad pernah berkata dalam hadis yang lain. Nah, di dalam hadis yang lain saya tunjukkan lagi. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, sebentar. Saya nggak bisa bertanya Bang Edis ya. Sebentar, sabar. Nanti boleh nanya. Saya ditanyai terus ya. Oke. Sementara ada hadis lain mengatakan begini.
Kelihatan? Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Betul? Betul. Nah, sementara di hadis yang lain Muhammad berkata bahwasanya Muhammad biasa meniru orang-orang dari ahli kitab. Betul? Ya tadi itu hadis sahih kan? Ya sahih atuh. Aduh berat ini teman-teman. Ya. Sulit kalau udah begini nih. Karena kita tuh ada hadis sahih, hadis hasan, hadis doif. Nah itu Bang Edis, ada 4 hadis kan, hadis sahih, hasan, dan doif gitu maksudnya. Aduh baiklah. Kita buka ya, apakah hadis ini, hadis 5917 ini, itu adalah sahih? Bentar, tuh. Memang susah, saudara-saudara ini ya. Bentar, tunjukkan lagi hadis-hadisnya ya. Aku mau tanya ini Bang Edis, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tapi kita kelarin dulu satu ini. Ini saja belum kelar, bagaimana? Ayo, boleh deh, lanjutin. 5971 itu hadisnya, sebentar. Bukhari 5971. Bukhari 5971. Kalau hadis Bukhari itu sahih, saya tahu kalau hadis Bukhari itu sahih Bang Edis. Kalau yang selanjutnya tadi, maksudnya yang kedua. Iya, berarti kamu sudah mengakui bahwa hadis ini sahih? Yang hadis Bukhari sahih, yang kedua tadi apa tadi itu hadis apa tadi? Yang sahih, ini, kan? ini loh. Nih, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Itu hadis dari? Ya, itu hadis sangat terkenal. Itu hadis sangat terkenal, gak usah ditanya lagi Bukhari apa Muslim. Aduh. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan dari mereka. Aduh, bahkan ini nih, saya lihat videonya nih. Berat benar memang mereka ini ya, teman-teman ya. Susah. Jadi poinnya apa? Bang Edis, poinnya? Poinnya adalah bagaimana mungkin, sebentar, saya balik dulu di dalam kamera saya. Balikin dulu kamera saya ya. Berat ini teman-teman. Bagaimana mungkin Anda mengikuti Nabi yang satu sisi dia berkata, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan daripada kaum tersebut, tapi di sisi lain dia suka niru kaum tersebut. Berarti ini namanya senjata makan tuan. Gimana sih Anda ini? Betul nggak yang saya bilang? Anda bilang begini, betul. Kalian kalau kalian ngikut-ngikutin, kalau kalian niru-niru atau memirip-miripkan diri kalian dengan orang itu, maka dengan orang misalnya siapa? Misalnya A, maka kamu termasuk golongan dari si A. Betul? Tetapi di detik yang sama saya suka niru-niru A. Makanya saya bilang, kenapa kamu mengikuti Nabi yang sedemikian rupa? Susah ini. Silakan. Saya mau nanya atau saya tanggapi dulu nih? Ya tanggapi dulu itunya, belum juga kelar itu. Ya, seharusnya dari situ kamu sudah murtad. Ya silakan. Oke, saya tanggapin. Selama dia mau mengikutin atau Anda bilang tadi menyontek, selama itu dalam hal-hal kebaikan itu nggak apa-apa Bang Edis, hal-hal kebaikan gitu loh. Kan bagus kalau dalam hal-hal kebaikan gitu. Tidak ada di situ dalam hal-hal kebaikan. Pokoknya dikatakan Nabi biasa meniru apa yang dilakukan oleh ahli kitab dalam hal tidak ada wahyu. Nggak ada di situ dikatakan dalam hal kebaikan. Ini gimana sih ngomong sama kamu nih? Aduh.
Mana nih? Oke, saya mau tanya gini, boleh Bang Edis? Silakan. Kalau gitu. Oke. Ini andai kata Bang Edis, andai kata jika Yesus turun kedua kalinya, itu benar ya turun kedua kalinya Bang Edis ya? Akan datang kedua kalinya. Tapi kamu kan mengalihkan topik kan? Jadi susah ini. Bagaimana kamu mau mengikut Tuhan Yesus sementara kamu masih melekat kepada Dia yang masih pelin-pelan tadi? Sekarang saya tanya. Gini. Aku belum selesai bertanya Bang Edis. Dengar dulu. Bisakah kamu punya pacar baru sementara kamu masih punya pacar? Nah, coba. Kamu masih punya. Gini loh, kamu masih punya pacar, oke? Atau kamu masih punya istri. Bagaimana kamu bisa, hatimu bisa kepada yang lain? Artinya di sini kamu sudah mendua hati. Nah makanya kata Tuhan Yesus apa? Tidak seorang pun dapat berbakti kepada dua Tuhan. Tidak bisa seseorang itu punya dua Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena dia akan lebih mentaati yang lain ketimbang yang satunya. Seperti itu. Nah makanya bagaimana mungkin kamu mau saya bawa, mau datang kepada Tuhan Yesus sementara di hatimu yang memerintah kamu masih Dia yang pelin-pelan tadi itu. Ayo Nurwanto. Ya, mungkin kalau langsung tiba-tiba dalam satu malam sekejap itu memang susah ya. Memang itu perkara yang ibarat kata Anda sudah bertahun-tahun mempercayai sesuatu, nggak mungkin dirubah dalam satu malam. Saya ngerti itu. Itu butuh proses. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan logikamu, menggunakan akalmu, seharusnya kamu berpikir di sini, betul nggak? Ya, saya akan pelajari pelan-pelan. Maksudnya gini Bang Edi, saya belum selesai tanya loh. Budipot tadi udah, boleh kan? Belum selesai. Iya, tapi yang saya utarakan tadi itu betul-betul jelas-jelas di situ adalah sebuah kemunafikan, betul? Kalau kemunafikan nggak ada sih. Yang saya jelaskan tadi. Terus kan apa itu namanya? Dia tetap menyontek, tapi dalam hal-hal baik gitu loh Bang Edis, bukan nggak ada di situ dalam hal baik. Di situ tidak disebutkan dalam hal baik loh. Biasa meniru, nggak dikatakan di situ dalam hal baik. Aduh, susah ini kalau kata Rudi Iskaret. Aduh, kawan, susah. Boleh. Ya sudahlah, tadi mau tanya lagi tapi tanya satu. Ya udah, silakan boleh bertanya, silakan. Ya, tadi kan Bang Edis bilang bahwasanya Yesus akan datang yang kedua kalinya. Betul ya Bang ya? Bible yang berkata demikian, bukan saya. Kalau saya yang ngomong, nggak usah dipercaya karena saya yang ngomong. Karena namanya saya yang ngomong bisa jadi tidak akurat, bisa jadi salah. Betul. Tapi kalau Alkitab yang berkata, Tuhan Yesus yang berkata, itu saya hanya mengutip apa kata Tuhan Yesus. Bahwasanya Ia akan datang lagi untuk kedua kalinya. Seperti itu. Silakan. Oke, saya tanya lanjut lagi tentang yang tadi bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya. Ini andai kata Bang Edis. Yesus akan datang kedua kalinya. Terus dia melihat tentara Romawi itu kira-kira dia trauma atau enggak ya Bang Edis ya? Ya tentu tidak. Kenapa harus trauma? Tuhan Yesus itu menyerahkan. Dia tidak kabur seperti nabi tetangga sebelah. Loh, dia kabur loh Bang. Dia kabur loh di pada Getsemani kayak itu yang saya ingat itu kayaknya. Kalau gini, kalau misalnya menjual pedangnya, kalau misalnya kamu nonton pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola itu dilangsungkan selama 90 menit, betul?
Betul. Jadi tidak mungkin kamu menyimpulkan pertandingan sepak bola ketika baru jalan 30 menit atau baru jalan 45 menit atau 50 menit. Harus kamu lihat sampai selesai. Nah, di dalam proses penyaliban memang beberapa kali disebutkan bahwa Tuhan Yesus menyingkir karena belum tiba waktunya. Menyingkir karena belum tiba waktunya. Sampai nanti tiba waktunya Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sekarang telah tiba saatnya Anak manusia akan diserahkan. Nah, makanya Tuhan Yesus menyerahkan. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak seorang pun berkuasa mengambil daripadaku. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa pula untuk menerimanya kembali. Nah, jadi jangan kamu, pertanyaanmu jangan trauma, tidak. Begitu loh. Bahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu berdoa, dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lagi pula Roma, terima kasih Bang Yoko. Lagi pula Roma sekarang sudah Kristen. Nah, begitu. Jadi tentu saja ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tentu prajurit-prajurit Roma itu ya udah jadi Kristen semua, lagi mereka udah meninggal, itu gimana kamu nanya-nanya? Ada datanya itu Bang Edis, ada datanya kan? Ada datanya. Baik, sekarang saya tanya kamu, apakah prajurit-prajurit Roma yang menyalibkan Yesus masih hidup? Kalau ditanya masih hidup, ya jelas tidak masih hidup. Cuma jadi kedatangan kedatangan yang kedua kalinya, bagaimana mungkin kamu katakan trauma melihat prajurit-prajurit Roma? Pertanyaanmu ini mengejek, gitu loh. Saya pikir tadi pertanyaanmu serius, makanya saya bilang sembuh dulu dari ngikutin orang dalam kubur. Gimana sih? Nurwanto, dengar. Kan andai kata loh Bang. Begini Nurwanto, ya gini. Saya ini punya pengalaman 13 tahun memberitakan kebenaran kepada kalian. Jadi saya ngerti betul. Kalau belum sembuh dari ngikutin orang dalam kubur, selamanya akan begitu. Nah, makanya sembuh dulu, sembuh begitu. Kalau belum sembuh, pasti pertanyaanmu seperti itu. Kolornya sudah ganti belum? Trauma nggak sama prajurit Romawi? Kan itu saja pertanyaan kalian. Apakah sudah ganti kolor Tuhanmu? Itu situ saja. Ya kan dia kan saya begini loh. Pertanyaan gini. Saya tahu selama kalian masih mengikuti orang dalam kuburan, selama itu pula kalian akan diajari kebencian dan pertanyaan-pertanyaan konyol. Nanti kalau saya balikin, kalian marah. Contoh, Edis, udah ganti belum kolor Tuhanmu? Nanti kamu saya tanya, udah ganti belum kain kafan Tuhanmu? Nggak usah diskusi begitu, bro. Begini loh, kalau membuat pertanyaan, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang nanti itu kalau kita diskusikan menjadi kajian-kajian yang akademis dan ilmiah. Kalau kamu nanya sama saya begitu, nanti saya bilang juga di akhir zaman nanti Muhammad trauma nggak sama orang yang meracun dia? Gimana? Kan begitulah, ayo kita yang baik lah. Bisa nggak kita diskusi yang baik dengan dalil, dengan data, begitu? Nah, betul. Oke, Bang Edis, gini aja. Saya mungkin di bawah ada yang sudah ngantri. Nanti saya akan lanjut lagi, naik lagi. Makasih banyak Bang Edis ya. Sama-sama. Terima kasih. Makasih. Semoga kau segera bertaubat ya dari mengikuti Nabi yang itu. Ya, makasih. Ya, teman-teman, di dalam Alkitab itu dikatakan, janganlah engkau memberikan barang berhargamu kepada BABI. Karena jamu tiaramu kepada BAB. Karena apa? Karena dia nanti akan berbalik dan mengoyak engkau. Makanya teman-teman, ya saya nggak mengatakan bahwa metode saya ini adalah yang paling benar ya, seperti para pemegang kunci surga dan ahli doktrin. Ya, gunakan metode. Cuman pengalaman saya loh teman-teman, pengalaman saya
di dalam memberitakan kabar baik ini kepada mereka, memang begitu. Ada satu halangan daripada mereka, ketika mereka masih mengikuti yang dalam kubur itu, mereka masih terus saja begitu. Makanya disembuhin dulu yang nempel di badannya nih. Begitu loh. Ada kuasa kegelapan itu. Nah, kuasa kegelapan itulah yang berusaha kita hilangkan dulu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Siratal Mustaqim. Kuasa ada Siratal Mustaqim. Silakan. Siratal Mustaqim. Silakan di Siratal Mustaqim nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Halo. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Bang Siratal Mustaqim, saya mau tanya dulu, Bang. Abang Islam? Islam. Oke, silakan Bang, silakan. Edis. Di judul Bang Edis kan Nabi suka nyontek itu ya? Iya. Kalau di zaman Yesus dulu dia nyontek Musa nggak kira-kira? Nyontek Musa? Enggak lah, nyontek Musa maksudnya gimana nyontek Musa? Enggak menyontek Musa. Aku bukan meniadakan hukum Taurat, tapi akan membainatkan, akan membuktikan. Itu termasuk nyontek nggak dia kira-kira itu? Ya bukan nyontek itu namanya. Tuhan Yesus datang bukan sudah menjalankan, bukan menyontek lagi, tapi sudah menjalankan, mencontoh nabi-nabi sebelumnya. Pekerjaan Nabi itu seperti itu. Kalau dia tidak menyontek yang sesudahnya, dia nggak bisa menjalankan tugasnya. Berarti kamu sudah mengakui bahwa nabimu suka menyontek? Kalau yang benar itu, soalnya Nabi Isa itu kan datang dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Saya tidak ngomong Nabi Isa. Aduh, pelan dulu Bang. Siratal Mustaqim, tarik nafas dulu Bang. Tarik nafas, hembuskan. Siap. Oke, tenang ya. Begini Siratal Mustaqim. Iya. Sebelum kita ke situ, apakah kamu sudah mengakui bahwa Nabi itu suka nyontek? Kalau dia tidak mencontoh Nabi sebelumnya, bagaimana dia bisa menerangkan kepada orang kafir? Dia tidak mencontek Nabi sebelumnya. Salah, bukan mencontek Nabi sebelumnya. Oke, saya balik dulu. Oke, baik. Saya bikin dulu. Saya balikin dulu kamera saya sebentar Bang. Saya balikin. Biar Anda ini ngomong tidak sesuai dengan dalil. Tidak ada Nabi mencontek Nabi, nggak ada. Yang ada Nabi mencontek ahli kitab. Coba dibaca. Silakan dibaca. Dari Ibnu Abbas Nabi kurang jelas bacaan aja deh, kurang jelas ya. Oke, baik, saya tampilkan saja pakai ini. Pantesan semua kurang jelas. Pantesan selama ini Anda masih menjadi seorang Muslim. Aduh, semuanya kurang jelas. Gimana? Saya mau mengislamkan kamu, Bang Edis. Baik. Kalau kamu tidak memakai Al-Quran, kamu tidak bakal benar itu. Oke, coba sekarang sudah kelihatan ya. Yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu itu ya udah. Oke, coba sekarang. Sedangkan Bang Edis masih mencontoh yang belakang. Oke, coba sekarang baca dari biasa meniru orang dari baca dulu semuanya. Dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas. Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal-hal tidak ada ketutup sama ini nih. Contoh dari Allah, orang-orang. Oke, kesini dulu. Kitab. Nabi biasa meniru orang-orang, betul? Yang ditiru orang-orang atau Nabi?
Ya orang-orang yang inilah, orang-orang yang orang-orang yang biasa. Sebentar, Bang Sirotol Mustaqim, tenang dulu, tenang. Tadi Anda berkata, tadi Anda kan berusaha ingin mencari pembenaran. Yesus meniru Musa enggak? Saya bilang, tenang dulu Bang Bang, jangan panik begitu, Bang, tenang. Udah tenang belum, Bang? Kalau belum tenang saya belum bisa ngomong ini. Tenang, sudah? Sudah tenang? Jiwanya sudah tenang, rohnya sudah tenang? Sudah mulai macet-macet ya ini. Sudah tenang belum, Bang? Siap. Oke, perhatikan. Siap. Tadi saya bertanya, lalu Anda membalikkan argumen saya itu dengan berkata begini, Yesus meniru Musa enggak? Saya bilang tidak. Tetapi for the sake of argument, ya, sebentar dulu. Aduh, gimana sih ini? Kalau saya berbicara, tolong dengarkan dulu sampai kelar, biar diskusi kita enak. Siratal Mustaqim, dengerin dulu sampai saya kelar, baru nanti gantian ngomong. Boleh? Dia sudah mati-matikan sinyal ini, nih. Begini loh. Tadi kamu kan mengatakan bahwasanya Yesus pun mencontek Musa. Kamu bilang begitu. Oh, saya bilang tidak. Tapi saya mau mengikuti pola pikirmu dulu. Saya ikuti untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu saya mau mengikuti pikiranmu. Jadi, kalau kamu punya pikiran seperti itu, kamu sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis. Kamu tidak membandingkan sesuatu yang setara. Di sini tidak dikatakan bahwa Nabi itu meniru Nabi, tapi Nabi itu meniru orang-orang. Lihat ya, perhatikan. Ya, dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab dalam hal yang tidak ada perintah dari Allah. Kalau nggak ada perintah dari Allah, Nabi itu biasa niru-niru dari orang-orang. Gimana Anda ini? Berarti jelaslah bahwasanya Nabi suka mencontek, betul? Betul. Jangan terdiam dong. Ya. Betul. Kalau dia seorang nabi, kalau dia tidak mencontoh yang sebelumnya, dia tidak bisa menerangin kepada orang. Tapi yang dicontoh itu bukan nabi-nabi sebelumnya, yang dicontoh itu orang-orang. Orang-orang yang dicontoh, gimana? Susah. Saya jelasin dulu nih, Bang Edis. Bang Edis. Halo, ya. Ya, silakan. Buka dulu, balikin dulu kameranya, saya jelasin dulu. Silakan. Di zaman Rasulullah Muhammad, zaman dari Rasulullah Muhammad itu udah zaman jahiliyah. Manusia sejaman Alkitab udah tidak lagi berhukum kepada Allah. Diturunkanlah Rasulullah Muhammad untuk menjelaskan kitab Taurat dan Injil itu kepada orang-orang zaman Rasulullah Muhammad. Iya, tapi kenapa mencontoh orang-orang Nasrani dan Wahyudi? Kenapa mencontoh mereka? Katanya mereka kafir, tapi dicontoh-contoh. Dengar dulu Bang Edis. Abang Edis ini udah datangnya terlambat. Tunggu dulu saya jelasin, ini zaman Rasulullah dulu, kita jelasin dulu nih. Biar Bang Edis tahu, biar Bang Edis iman kepada Al-Qur'an. Soalnya kalau tidak itu, kalau Bang Edis masih memakai baju lama, Bang Edis tidak akan selamat. Aduh, malah ceramah tuh. Aduh, udah saya taruh dulu. Ya, tidur dulu di bawah sana. Aduh, dia malah ceramah agama. Susah. Itu sudah jelas loh dikatakan, Nabi biasa meniru orang-orang, bukan meniru Nabi.
gimana? Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyaksikan video yang disampaikan oleh Edis TV. Ya, mari kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam Mazmur pasal yang ke-1 mengatakan bahwa jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dititiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pasal 2, Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kebangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Pasal 3, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menumpang aku. Aku tidak takut kepada peluru puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolong aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Pasal 4, doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku.
kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dan hangat dengan aman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur juga punya masalah. Mazmur Daud punya masalah. Tapi dia tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, mari kita percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hanya dia jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa. Dia akan diselamatkan. Dan dia akan mendapatkan pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus ketika dia percaya. Dan barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus, dia akan binasa. Demikian perenungan kita. Semoga video ini memberkati kita dan menguatkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.